di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristus akan bercahaya atas kamu. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus 5 ayat 14. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, seorang Kristen seharusnya memancarkan terang Kristus bagi lingkungannya. Bagaimana ia hidup akan diperhatikan dengan seksama oleh setiap orang yang ada di sekitarnya. Kristen sejati adalah mereka yang bijaksana menggunakan waktunya dalam pimpinan Tuhan dan ditandai dengan kehidupan yang penuh sukacita. Kristen sejati harus memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang duniawi, sehingga orang lain dapat mengenal Kristus. Rasul Paulus tahu ada guru yang akan mengajar jemaat Efesus bahwa mereka tidak perlu takut akan murka Allah atas kehidupan duniawi yang mereka lakukan. Karena itu ia menasihati, janganlah kamu disesatkan orang. Pasal 5 ayat 6. Orang Kristen sejati harus bangun dari tidurnya, meninggalkan kegelapan dan hidup dalam terang, sehingga Kristus bercahaya atasnya, yang ditunjukkan dengan beberapa sikap berikut ini. 1. Hidup sebagai orang arif, ayat 15 dan 16. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, atau hiduplah dengan cara yang benar, yaitu kembali kepada firman yang kudus. Janganlah seperti orang bebal yang hidup sembarangan dan masa bodoh, jatuh di dalam dosa dan menghancurkan diri sendiri. Tetapi hiduplah seperti orang arif, ayat 15. Sebagai orang-orang yang telah diajar oleh Allah dan dilengkapi dengan hikmat yang dari sorga. Selanjutnya bagaimana hidup seorang arif? Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat 16. Ungkapan ini berasal dari kaum saudagar yang dengan rajin mengamati dan memanfaatkan musim-musim untuk berdagang. Demikianlah orang percaya harus memanfaatkan kesempatan yang ada untuk segala sesuatu yang baik dan berguna, menghasilkan buah kepribadian dan buah pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. 2. Hidup penuh dengan roh. Ayat 17 dan 18. Diawali nasihat, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Dosa ini sangat sering dilakukan oleh para penyembah berhala, di mana mereka terbiasa merangsang diri sendiri dengan air anggur dan segala jenis hawa nafsu yang rendah, serta memuaskan kesenangan daging yang tidak senonoh dan kejahatan yang sangat besar. Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa dosa kemabukan bertolak belakang dengan perilaku sadar untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Rasul Paulus menasihati supaya mereka penuh dengan roh. Dengan dipenuhi oleh roh, seorang akan memenuhi jiwanya dengan sukacita, kekuatan, dan keberanian besar melakukan hal yang benar. Roh Allah diberikan sebagai roh hikmat dan pengertian terhadap kebenaran firman. Seorang yang dipenuhi roh memiliki pikiran dan perasaan yang mulia. Segala keputusannya seturut firman Tuhan. Kemabukan adalah sebuah kebodohan, sedangkan orang yang dipenuhi roh akan mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17. 3. Hidup penuh pujian dan syukur. Ayat 19 sampai 21. Orang-orang Romawi ketika berpesta pora dan mabuk biasanya mengumandangkan lagu-lagu untuk dewa Dionysius, dewa anggur. Tetapi sukacita orang Kristen haruslah kidung puji-pujian kepada Allah. Mereka berkata-kata seorang kepada yang lain dalam perkumpulan jemaat untuk saling membangun. Yang dimaksudkan dengan mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani adalah nyanyian kepada Tuhan dan tentang Tuhan dan karyanya yang dinyanyikan dengan segenap hati. Ucapan syukur merupakan ciri hidup berkenan kepada Allah yang dinasihatkan Rasul Paulus ayat 20. Menyanyikan mazmur bertujuan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Menjadi kewajiban kita untuk mengucap syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
Yang menjadi dasar segenap pujian dan ucapan syukur orang percaya adalah kehidupan yang takut akan Tuhan. Ayat 21. Sahabat Iktus, Kristus bercahaya atas kita akan ditandai dengan kehidupan yang berkenan kepadanya. Ia menginginkan kita tidak membuang waktu dengan hal yang sia-sia, melainkan memanfaatkannya untuk sesuatu yang bernilai kekal. Untuk dapat menjadi orang yang bijaksana dalam menggunakan waktu, maka kita perlu memberi diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memimpin kita mengerti kehendak Allah dan hidup di dalamnya. Saya tidak mau mabuk oleh anggur, tetapi sadar dan bangun dari tidur untuk menjalani hidup dalam pimpinan Roh Kudus melalui kebenaran firman-Nya. Saya akan gagal menjalani hidup tanpa pimpinannya. Tanda bahwa saya hidup dalam pimpinannya adalah hidup saya dipenuhi dengan pujian kepada Allah dan hati yang meluap dengan ucapan syukur. Jika saya kurang dipenuhi Roh Kudus, maka berkurang juga rasa syukur saya. Tetapi sebaliknya, dengan dipenuhi Roh Kudus, maka hidup saya melimpah dengan syukur. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya hidup sebagai orang arif dengan memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang berguna? Sudahkah hidup saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah pujian dan ucapan syukur melimpah dalam hidup saya? Tuhan Yesus, biarlah Engkau bercahaya dalam hidup saya, sehingga melalui hidup saya banyak orang dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bersyukur karena hari ini saya diingatkan lagi dengan cara apa terang-Mu bercahaya dalam hidup saya. Tolong saya untuk bijaksana dalam memanfaatkan waktu. Penuhi saya dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang menuntun hidup saya. Biarlah mulut saya dipenuhi pujian dan syukur hanya kepadamu Yesus dari waktu ke waktu. Amin. Orang bodoh membuang waktu percuma. Orang biasa menunda waktu. Tetapi orang bijaksana memanfaatkan waktu. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.